Yes, selamat sore semua. Selamat bertemu kembali di tahun yang baru ini, tahun 2021 di acara Me and My Bible. Senang banget kalau di tahun yang baru semua masih pada punya kelaparan dan kehausan yang sama ke firman Tuhan, masih mau belajar sama-sama. Oke, by the way, hari ini saya kembali ke rumah lagi karena aturan protokol kesehatan diperketat sehingga nggak bisa online dari mall. Jadi dari kafe, jadi sekarang saya balik ke rumah lagi. Semoga koneksinya aman, lancar, jaya. Dan saya ucapkan juga selamat berpuasa buat saudara semua yang mengikuti Fast 21. Semoga sampai di hari keempat ini masih lancar semua, masih aman. Dan saya berdoa semoga apa yang saudara doakan, gumulkan, betul-betul mendapatkan jawaban dari Tuhan di saat-saat ini. Oke. Saya udah agak lupa sampai gimana caranya sih ini. Kelamaan libur kita ya. Oke, so kita masih punya 5 pasal lagi, yang berarti masih ada seenggaknya 5 pertemuan lagi. Betul ya, Matius 24, 25, 26, 27, 28, 5 pasal lagi yang akan kita bahas di Me and My Bible. Semangat banget, kita bakal bereskan sama-sama. Dan hari ini kita bakal bahas Matius 24. Saya kasih judul kelas kita hari ini The End Times Prophecy. Oke, multimedia boleh bantu saya. The End Times Prophecy. Aduh, ini agak menegangkan buat saya karena ini mungkin salah satu subjek yang paling sulit buat saya ajarkan. Jadi Matius 24 dan 25 ini berisi nubuatan Yesus tentang akhir zaman. Oke, wah. Saya tahu ini mungkin sedikit spooky buat sebagian dari kita gitu ya, akhir zaman serem banget ngebahas kiamat nih gitu. But anyway, it's the truth. Suka gak suka, akhir zaman itu akan datang, itu tercatat di firman Tuhan, bahkan dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Dan sebagai orang Kristen tentunya kita harus mengetahui tentang kebenaran ini penting banget. Oke, selalu semangat ya, semoga nggak boring. Ini bakal lebih banyak ngebahas ayat, ngebahas sejarah, tapi saya harus semua bisa enjoy, kita nikmati, dan semoga ini menambah pengetahuan kita, menguatkan iman kita juga. In fact, kalau sudah ikut kelas Spiritual Journey di ICC, buat yang udah ikut kelas Encounter, itu kelas pertama kita, di bab pertama, saudara bakal belajar hal-hal yang paling mendasar ketika kita menjadi orang Kristen, yaitu tentang faith in Jesus. Oke, yang udah ikut Encounter mungkin masih ingat. Bab pertama adalah faith in Jesus, iman di dalam Yesus. Dan di situ kita membahas 3 doktrin mengenai Yesus. Yang pertama kita bahas mengenai doktrin lahir baru. Lahir baru adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada doktrin baptisan air, di mana itu adalah identifikasi kita menjadi satu dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Waktu kita tenggelam di air, kita menyatu dengan kematiannya. Waktu kita keluar dari air, kita menyatu dengan kebangkitannya. Doktrin baptisan. Dan terakhir yang ketiga adalah doktrin akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. So ketiga doktrin ini semuanya senternya adalah Yesus, pusatnya adalah Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen, iman kita kepada Yesus, kita perlu tahu tentang 3 doktrin ini. Oke? Jadi kalau saudara belum pernah ikut kelas Encounter, saya sarankan kalian saudara buat ikut. Kita bakal ada lagi di bulan depan, di akhir bulan Februari, karena ini adalah kebenaran yang sangat mendasar. Ini adalah fondasi dari iman kita dalam Kristus. Oke, jadi please join. So, akhir zaman adalah salah satu doktrin utama dalam kekristenan. Oke, meskipun mungkin ya agak jarang dibahas di gereja, tapi tetap kita selalu ajarkan sedikit di kelas Encounter. Kenapa? Karena jangan sampai nanti anak cucu kita gitu ya, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi di generasi berikutnya, mereka nggak pernah tahu tentang akhir zaman, nggak pernah dengar, emang iya Yesus bakal datang lagi? Nggak pernah tahu saya. Di gereja nggak pernah diomongin, nah takutnya kan gitu. Padahal ini basic banget, so I think sangat penting setiap generasi tahu minimal dasarnya lah, mungkin nggak perlu detail karena sangat rumit, minimal basicnya tahu tentang akhir zaman ini. Oke, dan pembahasan tentang akhir zaman tentunya nggak mudah, karena ini kan sebuah nubuatan ya, belum terjadi. Tentunya namanya nubuatan, ketika kita menafsirkannya, banyak hal-hal yang masih bersifat interpretasi ya, masih opini, mungkin kita nggak pernah tahu persis 100% tempatnya seperti apa. Oke,
saya pribadi juga jujurnya belum benar-benar mendalami soal eskatologi akhir zaman ini, tapi saya akan coba bahas garis besarnya aja, supaya minimal kita semua tahu sedikit what's going on, apa yang Yesus bicarakan di pasal ini. Oke, siap semua ya? Nah, sepanjang sejarah teologi kekristenan, itu ada banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda tentang akhir zaman. Dan secara garis besar, ada 4 cara pandang yang berbeda tentang end times. Oke, dan tentunya 4 cara pandang ini punya penganutnya masing-masing gitu ya, yang mereka juga udah berdebat ratusan tahun. Nah, kita bakal lihat sama-sama ada 4. Yang pertama itu disebut dengan the idealist view, cara pandang kaum idealis. Jadi kaum idealis ini percaya bahwa semua peristiwa yang tercatat mengenai akhir zaman, terutama di kitab Wahyu atau di Alkitab kita, itu adalah merupakan sekedar simbol yang melambangkan peperangan antara Tuhan dan iblis. Oke, pertempuran kebaikan melawan kejahatan. Pandangan ini diperkenalkan oleh salah satu bapak gereja zaman dulu yang bernama Origen dan lalu dipopulerkan oleh Augustine di sekitar tahun 400 Masehi. Jadi pandangan idealis ini gini cara pandangnya. Menurut mereka, peristiwa-peristiwa di kitab Wahyu ini nggak terkait secara langsung dengan sejarah maupun masa depan. Sifatnya ini cuma simbolik aja, perlambangan aja. Bahwa oh ternyata sepanjang zaman itu selalu ada peperangan antara Tuhan dan iblis. Dan pada akhirnya iblis pasti dikalahkan dan Tuhan pasti berjaya. Oke, kurang lebih itu inti dari pandangan golongan idealis ini. Bahwa semuanya ini cuma perlambangan aja. Nah, kemudian ada cara pandang yang kedua, yaitu disebut the preterist view. Oke, pandangan kedua, pandangan kaum preterist. Kata preter dalam bahasa Latin itu artinya past atau masa lampau. Oke, past atau masa lampau. Jadi, kaum preterist ini percaya bahwa semua nubuatan mengenai akhir zaman itu mengacu pada peristiwa hancurnya Yerusalem oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Itu sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Tahun 70 Masehi, Titus menyerang Yerusalem dan meratakan dengan tanah. Oke. Nah, kaum preteris ini percaya bahwa dengan runtuhnya Israel tahun 70, itu memang sangat mengerikan kejadiannya, dan itu dianggap sebagai penggenapan dari semua nubuatan yang ada di Alkitab, baik Matius sampai di Wahyu, itu semua nubuatan tergenapi di peristiwa jatuhnya Yerusalem di tahun 70. Atau setidaknya sebagian besar tergenapi di situ. Oke, itu pandangan yang kedua, yaitu pandangan kaum preteris. Yang ketiga adalah pandangan kaum historisis. Oke, histori juga sejarah. Oke, pandangan historis ini percaya bahwa kitab Wahyu itu adalah perlambangan dari perjalanan sejarah mulai dari gereja mula-mula sampai ke akhir zaman nanti. Jadi mereka merangkaikan, mengaitkan peristiwa demi peristiwa dalam sejarah, disambungin tuh dengan hal-hal yang tercatat di Alkitab. Mulai dari runtuhnya Kekaisaran Romawi, lahirnya Protestan, Revolusi Perancis, itu mereka semua lihat ini sebagai bagian dari penggenapan demi penggenapan Alkitab. Dan tentunya penggenapan ini belum selesai, masih berjalan, oke? Karena nanti berakhirnya di akhir zaman nanti. Jadi kita pun mereka anggap lagi hidup di salah satu bagian dari sepanjang penggenapan sejarah itu. Oke, kebayang ya? Ini cara pandang historisis. Mereka melihat bahwa sepanjang sejarah itu udah ada potongan-potongan penggenapan dari Alkitab. Semua event itu adalah rangkaiannya. Dan terakhir pandangan yang keempat adalah pandangan futurist. Oke, namanya juga future, masa depan. Kaum futurist ini percaya bahwa semua yang tertulis di Alkitab tentang akhir zaman itu adalah mengenai masa depan yang belum terjadi. Oke, jadi kaum ini mereka menerjemahkan kitab Wahyu secara literal. Benar-benar sesuai yang tertulis. Bahwa yang terjadi itu nanti bakal tepat seperti yang tertulis. Literally seperti itu. Bukan perlambangan. Soal langit menjadi gelap, soal pengangkatan, masa penyiksaan 7 tahun, kerajaan 1000 tahun, itu semua bakal terjadi exactly like that. Persis kayak yang tertulis kata demi kata di kitab Wahyu. Nah, itu pandangan kaum futurist. Oke, semoga nggak terlalu cepat. Ini garis besarnya aja, saudara bisa menangkap. Ini adalah 4 cara pandang sepanjang sejarah mengenai akhir zaman. Oke, dan seperti saya bilang tadi, perdebatan antara 4 sudut pandang ini itu udah berlangsung ratusan tahun,
oleh para ahli teologi, dan saya kira itu nggak bakal pernah berakhir. Sama seperti perdebatan antara Calvinisme dengan Arminianisme, masih ingat ya? Wah, itu juga debatnya nggak pernah habis tuh kan. Wah, free will atau predestination itu nggak pernah habis juga. Oke, jadi sama di sini juga, ini perdebatan yang memang tiada akhir. Jadi daripada kita perdebatkan, saya kira yang terbaik adalah kita pelajari dengan seimbang, oke? Karena kan katanya balance is the key of life, oke? Sebagai orang Kristen yang dewasa, ketika kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, kita harus bisa memisahkan mana yang duri, mana yang daging, oke? Mana yang mau kita makan, mana yang mau kita buang. Ini penafsirannya ya, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak boleh dibuang, semua harus kita makan. Tapi penafsirannya itu bisa kita pilih. Mana yang kira-kira sesuai dengan iman kita, mana yang kita yakini. Oke, jadi hari ini saya nggak akan bilang, oh kita harus dukung yang A, oh kita harus dukung yang B. Enggak, saya nggak bakal seperti itu. Kita bakal lihat sama-sama firman Tuhannya, dan saya berdoa nanti Tuhan yang bicara kepada masing-masing saudara dan menguatkan iman keyakinan saudara. Amin, amin. Oke. Mari kita lihat Matius 24. Kita masuk. Ini nubuatan Yesus. Ayat pertama dan kedua. Dibilang di situ, sudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke, stop dulu. Kalau saudara ingat konteksnya di kelas sebelumnya, ini terjadi setelah sebelumnya kita ingat Yesus mengecam para ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi di Bait Allah Yerusalem. Jadi setelah Yesus mengecam mereka, hati Yesus hancur melihat manusia yang begitu dikasihinya ternyata memilih untuk menjauh dari Tuhan sehingga akhirnya bakal binasa. Jadi setelah kejadian itu, lalu Yesus meninggalkan Bait Allah ini, dan sambil berjalan keluar, ini murid-murid Yesus masih sangat terpesona ketika melihat struktur bangunan Bait Allah yang memang begitu megah banget. Ini wajar, karena katanya saya baca, ini adalah salah satu bangunan terhebat yang pernah didirikan sepanjang sejarah. Kalau kita ingat di Perjanjian Lama, sebagian mungkin tahu ya, Bait Allah pertama itu dibangun oleh siapa? Oleh Raja Salomo, betul? Nah, Raja Salomo bangun Bait Allah yang pertama, kemudian Bait Allah itu dihancurkan ketika Israel masuk ke dalam masa pembuangan ke Babylon, ingat ya. Dan kemudian di masa pembuangan itu Bait Allah dibangun kembali pada masa pemerintahan Zerubabel, dipimpin oleh Nabi Ezra, ingat ya kisah itu ya. Nah, dan kemudian di zaman Yesus, Bait Allah ini direnovasi lagi besar-besaran oleh Herod the Great, Herodes yang agung. Dan katanya Herodes mengerahkan lebih dari 10.000 pekerja untuk memperluas Bait Allah Yerusalem ini. Jadi gede banget, ukurannya kurang lebih sekitar 500 kali 400 meter. Jadi hampir 2 km persegi luasnya, gede banget. Dan pembangunannya dimulai tahun 19 sebelum Masehi dan baru selesai tahun 63 setelah Masehi. Bayangin, itu berarti dari 19 sebelum Masehi sampai 63, 80 tahun renovasi gede-gedean ini buat memugar Bait Allah. Oke, 80 tahun dibangun. Ini gambarnya di kiri, sudah bisa lihat gambarnya. Itu ini adalah image yang diestimasi kurang lebih seperti ini bentuknya. Karena kita nggak tahu udah hancur ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini. 80 tahun bangunannya. Dan tragisnya, bangunan termegah ini itu hanya berdiri 7 tahun. Ingat ya, karena kita ingat tadi di tahun 70 Masehi terjadi pengepungan Yerusalem oleh bangsa Romawi akibat dari pemberontakan bangsa Yahudi ketika itu. Dan di akhir perang berdarah itu, Bait Allah yang megah ini diratakan dengan tanah, dibakar, tepat seperti nubuatan Yesus di Matius 24 ayat 2 ini. Oke, ini semua saudara bisa baca di sejarah. It's fascinating, seru banget. Bisa saudara baca dimanapun, bahkan di Wikipedia juga ada mengenai hancurnya Bait Allah. Nah, tapi ada sebuah perlambangan yang menarik dari 2 ayat pertama ini yang saya lihat. Dibilang di sini, kan Bait Allah Yerusalem ini adalah tempat, kita ingat, di mana Yesus mengusir para pedagang, ingat ya, Yesus membalikkan meja-meja. Kemudian ini adalah Bait Allah yang Yesus sebut sebagai harus menjadi rumah doa, katanya. Ini juga tempat di mana Yesus mengajar, gitu kan. Dan ditulis di ayat 1 dibilang, Yesus keluar dari Bait Allah, dan setelah itu
Ia menubuatkan kehancuran bait Allah yang megah tersebut. Well, ketika saya renungkan, ini sebuah pelajaran buat kita. Bahwa ketika Yesus keluar dari gereja, betul ya? Ketika Yesus meninggalkan gereja, maka sehebat apapun gereja itu, semegah apapun bangunannya, secanggih apapun fasilitasnya, sebanyak apapun jemaatnya, kalau Yesus udah nggak di dalam, maka gereja itu akan hancur. Betul, saudara? Tragis ya, tapi itu betul banget. Yesus keluar dari bait Allah, dan dia bilang Yerusalem bakal hancur. Bait Allahnya bakal hancur. Dan terjadi. So hari ini, puji Tuhan, kalau kita punya gereja kita punya tempat yang bagus, punya peralatan yang bagus, punya fasilitas yang nyaman, jemaat, volunteer luar biasa semua, puji Tuhan buat itu semua. Tapi mari kita pastikan bahwa Yesus selalu menjadi center dari gereja kita, selalu pusat di gereja kita, bahwa nama Yesus selalu dipermuliakan. Karena kalau Yesus sudah nggak ada di dalam, maka sebesar apapun gereja itu pasti bakal hancur. Oke, so mari kita pastikan Yesus selalu ada dalam pelayanan kita, di gereja kita, di home cell kita, di keluarga kita, di kehidupan kita. Supaya itu nggak bakal pernah hancur. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Amin. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ayat ketiga. Lanjut, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, kita lihat di sini, bahwa di pikiran para murid, mereka itu sedang menanyakan satu pertanyaan yang sama. Karena di otak mereka, ketiga event ini akan terjadi bersamaan semua. Tapi sesungguhnya, di sini ada 3 pertanyaan yang berbeda. 3 pertanyaan, yaitu apa aja, saya tulis di layar. Yang pertama soal, bila mana itu akan terjadi, kehancuran bait Allah Yerusalem ini kapan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tanda kedatanganmu, kedatangan Yesus yang kedua kali? Dalam bahasa aslinya menggunakan kata parousia. Kata parousia ini artinya kedatangan atau kehadiran, dan biasanya mengacu pada raja. Dan pertanyaan ketiga, apakah tanda kesudahan dunia? Atau bahasa aslinya aion, artinya zaman. Nah, ini 3 pertanyaan yang berbeda. Di pikiran murid-murid, 3-tiganya bakal terjadi bersamaan. Tapi ternyata kita tahu enggak ya. Karena pertanyaan pertama udah terjawab di tahun 70 tadi ketika Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Sementara pertanyaan kedua dan ketiga itu kita masih nggak tahu ya kapan terjadinya gitu kan. Dan Yesus sendiri memberikan jawaban yang cukup misterius di sepanjang pasal ini, di mana jawaban Yesus seolah bercampur aduk antara jawaban pertanyaan ke-1, kedua, dan ketiga ini. Sebagian nubuatan Yesus ada yang nampaknya menggambarkan peristiwa pengepungan Yerusalem tahun 70, sementara sebagian lagi nampak seperti nubuatan akhir zaman yang belum terjadi. So ini lumayan mix up gitu ya, lumayan acak-acakan, dan ini pasti jadi teka-teki yang seru buat kita semua. Bahkan dari zaman ke zaman jadi teka-teki yang seru banget. Oke, mari kita lihat jawaban Yesus dari ayat, kita lihat dulu dari ayat 4 sampai ayat 11. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. So ini semua tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat dengan cepat. Yesus bilang, jangan ada yang menyesatkan kamu. Karena sepanjang sejarah begitu banyak prediksi akhir zaman yang menyesatkan, ya nggak sih? Yang akhirnya malah bikin orang kecewa dan mundur dari Tuhan. Saya masih ingat banget dulu waktu saya mungkin SD atau SMP, saya lupa. Itu waktu heboh banget berita katanya kiamat bakal terjadi tahun 1992. Wah, itu ramai banget tuh, kata Tuhan bakal tahun 92. Ada hitungannya gimana caranya. Tahun 1992 Yesus datang katanya. Wah, heboh banget tuh. Ternyata nggak kejadian. Kemudian ada lagi yang bilang kiamat tahun 2000 karena itu millennial bug katanya kan. Wah, kalender bakal hancur semua, sistem komputerisasi bakal rusak semua, ini bakal kiamat nih gitu kan.
Ternyata nggak kejadian juga, sekarang udah tahun 2021. So, jangan sampai kita tersesat. Yesus memperingatkan jangan sampai tersesat. Ini bakal banyak ajaran yang menyesatkan di situ. Kemudian di ayat 6 dan 7 dibilang akan banyak kabar tentang perang, tentang kelaparan, dan gempa bumi. Anyway, di masa sebelum Bait Allah hancur, itu memang ada perselisihan di seluruh Yudea antara bangsa Yahudi dan bangsa Syria. Dan kemudian di Italia juga, kalau saudara baca sejarahnya, itu ada civil war, memperebutkan kekuasaan di sana. Jadi memang banyak peperangan ketika itu. Lalu kelaparan juga betul melanda bangsa Israel. Kalau sudah baca Kisah Rasul 11, itu ada seorang yang namanya Agabus menubuatkan bahwa akan ada kelaparan di Israel. Dan betul terjadi. Di tahun 41 sampai 54 Masehi, itu adalah masa pemerintahan Claudius, tercatat ada 4 kali bencana kelaparan di Roma, Palestina, dan Yunani. 4 kali bencana kelaparan. Jadi kalau kita kaitkan ini semua dengan pandangan kaum preterist, masih ingat tadi preterist apa? Preter, masa lampau. Ini golongan yang mempercayai bahwa semua digenapi sebelum tahun 70, ya ingat ya. Nah kalau kita kaitkan dengan pandangan mereka, maka memang benar tanda-tandanya masuk semua nih. Ini semua perang, kelaparan, ini semua terjadi sebelum tahun 70. Nah, tapi bisa juga kita kaitkan dengan hari ini. Betul ya? Karena hari ini pun masih sama. Ada begitu banyak kabar tentang di Timur Tengah, kita tahu ada Israel dan Palestina, kemudian kita tahu ada perang dagang antara Amerika dengan Cina. Itu kan sama juga ya. Lalu kelaparan juga terjadi di banyak negara di dunia hari ini. Gempa bumi, nggak usah tanya gitu ya, ini baru banget gitu kan di Indonesia, bahkan beberapa waktu terakhir negeri kita Indonesia dilanda begitu banyak banget gempa. Jadi tanda-tanda ini memang terjadi. Dan ayat 9 sampai 11 bilang ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya katanya. Nama Yesus akan membuat orang disiksa dan dibenci. Well, kita dikucilkan dari pergaulan, ya nggak sih? Bikin kita nggak bisa dapat posisi atau jabatan tertentu di kerjaan, bikin kita dibenci orang. So penganiayaan itu terjadi kaum preteris masuk buatan ini. Buat kaum futuris pun masuk dibilang kan hari ini juga ada banyak banget pengajaran dan paham-paham yang kedengarannya bagus, kedengarannya sangat humanis, ya nggak sih? Kayaknya sangat memasyarakat, tapi nggak sesuai sama firman Tuhan. Dan itu menyesatkan banyak orang. Saya nggak perlu sebut, sudah juga pasti tahu. Oke, jadi ini semua belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya. Oke, itu baru tanda-tandanya aja. Next, kita lihat ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sudah itu barulah tiba kesudahan. Wow. Ini yang cukup menggetarkan hati saya. Itu dibilang di ayat 12 bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tahukah saudara bahwa inilah yang jauh lebih parah daripada perang, lebih parah daripada kelaparan, daripada gempa bumi, yaitu ketika kasih kita menjadi dingin. Karena selama kasih masih ada, saya melihat bahwa pengharapan akan tetap ada juga, betul nggak? Kapal di tengah lautan, meskipun air banyak di sekeliling kapal itu nggak bakal tenggelam. Kapal baru tenggelam ketika air masuk ke dalam kapal dan merusak bagian dalam kapal. So keadaan di luar sana itu nggak menghancurkan diri kita sebetulnya. Kita baru akan hancur waktu dalam diri kita udah nggak ada kasih lagi. Saya melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini justru membuat jemaat kita semakin kuat, ya nggak sih? Semua saling peduli, saling bantu, saling beli produk yang dijual teman-temannya. Ya kan kita buat itu? Saya melihat tim ICC Go Mission mengumpulkan bantuan dari seluruh jemaat dikirimkan ke daerah-daerah yang tertimpa bencana alam, gitu ya. Saya melihat di homestay di komunitas kita itu menjadi tempat peristirahatan untuk orang-orang yang mungkin lagi bangkrut, terlilit utang, rumah tangga berantakan, dan berbagai masalah lainnya. So, saya sangat percaya bahwa masalah apapun yang terjadi di dunia dalam kehidupan ini, kita pasti bisa melewatinya selama kita tetap saling mengasihi. Yang berbahaya adalah ketika kasih menjadi dingin. Dan ayat 12 bilang bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Orang bakal saling gak peduli lagi, bakal makin selfish. Tapi hey, dibilang kasih kebanyakan orang. Betul? Bukan kasih semua orang. So mari kita yang ada di sini, mari jangan menjadi kebanyakan orang. Justru kita harus beda dari kebanyakan orang itu. Di tengah dunia yang semakin egois ini, yang bilang, ngapain bikin orang lain, orang diri sendiri aja masih susah kok. Mari berdiri, mari menjadi selfless generation. Mari menjadi orang-orang yang tetap mengasihi orang lain. Don't let love grow cold. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Biar kita selalu punya kehangatan di kasih kita, tetap bisa mengasihi, tetap gak egois, dan dengan demikian kita bisa melewati semua masalah bersama-sama. Kenapa? Karena dengan begitulah ayat 14 bisa tergenapi. Dibilang apa? Bahwa itu akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. So don't let love grow cold. Tetap mengasihi. Lanjut. Ayat 15. Jadi, kata Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca akan memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea harusnya melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperangi di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, bagian ini pun bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang, tergantung mau yang mana tadi ya. Pembinasa keji, mari kita kata pembinasa keji di ayat di situ. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang abomination of desolation. Pembinasa keji ini sebelumnya pernah dinubuatkan juga oleh Nabi Daniel. Itu di Daniel 11 ayat 31. Ada di layar juga dibilang tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini bicara mengenai pembinasa keji yang sama. Oke? Nah, menurut kaum preteris, tadi ya, yang beranggapan bahwa semua nubuatan tergenapi di tahun 70, itu menurut mereka, pembinasa keji ini bicara soal tentara Romawi, di mana mereka adalah kaum yang nggak kenal Tuhan, betul. Lalu mereka masuk dan mereka menjarah bait Allah. Mereka bawa kekejian ke dalam bait Allah. Ini menurut kaum preteris. Pendapat ini tentu didebat oleh kaum futuris karena ada versi sejarah yang mencatat bahwa bait Allah itu langsung dibakar sampai habis. Jadi nggak sempat bangsa Romawi masuk ke dalam buat naruh berhala mereka di dalam gitu ya, menajiskan bait Allah itu nggak sempat karena keburu dibakar katanya. Again, saya pun nggak tahu dengan pasti gimana kejadian sesungguhnya. Ada banyak versi, yang saya baca. Tapi anyway, menurut pandangan kaum futuris, pembinasa keji ini melambangkan antikris di masa depan yang akan memasuki bait Allah. Jadi kalau menurut kaum preteris ini melambangkan tentara Romawi, menurut kaum futuris ini melambangkan antikris di masa depan yang bakal menajiskan bait Allah. Yang artinya sebelum ini terjadi, kalau kita pakai pandangan futuris ya, ngomongin ini masa depan ya, kalau antikris mau masuk ke bait Allah, berarti sebelumnya tentunya bait Allah harus dibangun kembali dulu, betul? Karena kan udah nggak ada, udah hancur bait Allahnya. Berarti di masa depan akan dibangun lagi nih bait Allah. Dan ini mungkin banget terjadi. Karena kita tahu sekian ribu tahun setelah kejadian itu, tahun 1948 kita tahu bahwa seluruh umat Israel di seluruh penjuru dunia berkumpul lagi dan membentuk negara lagi waktu itu. Ingat ya tahun 48. So, negara Israelnya udah jadi lagi, udah berdiri lagi hari ini. Dan sangat mungkin ke depannya mereka bakal mendirikan lagi bait Allah di Yerusalem. Sehingga akhirnya nubuat ini tergenapi. Ketika Antikris datang, dia bisa masuk ke bait Allah itu. Ini sangat mungkin terjadi. Jadi Yesus memberikan peringatan ketika ini terjadi untuk lari ke pegunungan, kata Yesus. Nah, ini pun ada dua versi sejarah yang saya baca. Ada yang bilang bahwa peringatan Yesus ini diabaikan sehingga akhirnya semua umat Israel binasa bersama dengan Yerusalem. Tapi ada juga yang bilang bahwa para pengikut Kristus di zaman itu, mereka melarikan diri ke kota-kota berbukit di Perea, sehingga mereka terhindar dari kebinasaan Yerusalem. Again, ini semua versi sejarah yang berbeda-beda, saya nggak berani bilang mana yang pasti benar. Tapi menarik sekali ya, buat kita pelajari bahwa tanda-tandanya kayaknya menuju ke sana. Negaranya Israel udah jadi, gitu ya, dan sangat mungkin mereka bakal bangun bait Allah lagi di Yerusalem.
Oke, selanjutnya kalau kita baca akan ada banyak penyesatan. Ini saya nggak baca semua ayatnya ya karena mirip-mirip. Intinya tadi akan banyak mesias palsu, akan banyak pengajaran yang menyesatkan, dan ini dilihat dari dua sudut pandang lagi ya. Ini bisa bicara mengenai apa yang terjadi sebelum tahun 70, karena di waktu itu pun banyak sekali berkembang ajaran sesat, banyak orang ngaku-ngaku mesias di zaman itu gitu ya. Atau bisa juga mengenai akhir zaman yang akan datang, di mana hari ini juga banyak pengajaran yang menyesatkan dunia, bahkan termasuk orang-orang Kristen banyak akhirnya bingung, ini mana kebenaran yang betul nih, kok versinya banyak banget. Nah, intinya, jangan sampai kita tertipu, ketika kita dengar ada yang ngaku-ngaku sebagai Mesias yang datang gitu ya, jangan ketipu, kata Yesus. Karena firman Tuhan bilang, we won't miss it. Kita nggak bakal sampai melewatkannya ketika Mesias datang. Lihat ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Maksudnya apa? Ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, kemunculannya itu bakal sangat obvious, bakal jelas banget buat kita anak-anaknya. Kita nggak bakal salah lihat. Seperti kilat dari timur ke barat, dibilangnya. Itu berarti bakal jelas banget, pasti kelihatan. Jadi kita nggak perlu galau, kalau kita dengar gosip-gosip, wah itu kayaknya Mesias tuh. Karena di tengah semua bencana yang terjadi hari ini, sangat mungkin bahwa manusia bakal mencari Mesias baru, Mesias palsu, yang mereka anggap bisa jadi juru selamat untuk mengatasi permasalahan dunia hari-hari ini. Mungkin banget. But I believe, when the true Messiah comes, which is Jesus Christ, we won't miss it. Ketika Mesias yang sejati datang, yaitu Yesus, kita nggak bakal melewatkannya. Karena Alkitab bilang, itu bakal kayak kilat memancar cahaya dari timur ke barat. Kita pasti tahu kok. Lihat ayat berikutnya tuh, ayat 29 di layar. Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuh dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oke, ini juga sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama, salah satunya oleh Nabi Yoel, di Yoel 2 ayat 10, ini persis dibilang, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Sama ya nubuatannya. Dan lihat, dibilang di ayat 30, Yesus datang di atas awan-awan. Ini juga konsisten dengan ketika, kalau sudah baca kisah para rasul, itu waktu murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus naik ke atas awan-awan, lalu murid-murid pada bengong gitu ya, lalu ada malaikat yang bilang ke murid-murid Yesus bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Lihat di Kisah Rasul 1 ayat 10 dibilang, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, di malaikat ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lihat, konsisten ya? Dibilang bakal datang di terawan-awan, ini juga malaikat bilang dengan cara yang sama waktu dia terangkat ke awan-awan. So, bakal jelas banget, we won't miss it. Oke, kita nggak bakal salah dengan Mesias palsu, sama iman kita benar. Oke, karena cara Yesus datang itu udah dituliskan and it would be very obvious. Jadi tenang aja, kita orang percaya, sama iman kita betul, saya yakin kita nggak bakal salah lihat Mesias. Oke, tenang. Oke. Lanjut ya, minum dulu. Ayat 34. Ayat 34 bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Oke, ini juga jelas ayat andalan para pendukung preteris. Karena mereka menganggap orang-orang yang hidup di zaman Yesus ini, itu dimaksud dengan angkatan ini. Karena mereka masih hidup di zaman itu, dan mereka juga masih hidup ketika Yerusalem hancur tahun 70. Ini kan terjadi berarti kurang lebih 40 tahun nih setelah Yesus, itu yang Yerusalem hancur. Jadi ini senjata utama kaum preteris nih. Tuh kan, betul kan? Dibilangnya semuanya bakal terjadi di angkatan ini nih. Ini adalah senjatanya kaum preteris. Oke? But anyway, pendukung futuris tentunya punya argumen seperti biasa, nanti berdebat terus ya. Nah, menurut futuris,
kata angkatan ini itu bukan mengacu pada generasi ketika Yesus di bumi, melainkan mengacunya itu pada generasi yang bakal mengalami semua tanda-tanda dari awal sampai akhir nanti. Jadi nanti bakal ada satu angkatan, entah kapan, tahun berapa nanti, yang bakal mengalami semua tanda ini dari awal sampai habis. Menurut futuris, kata angkatan ini mengacunya ke situ, bukan ke generasi Yesus. Again, dua-duanya punya sisi yang make sense, makanya kita tetap lihat dari sudut pandang dua-duanya aja, oke, nggak perlu diributin. Tapi mari ayat berikutnya, saya suka banget ayat 35. Yesus bilang, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wow, this is one of my favorite verse. Ini sesuatu yang sangat menguatkan iman kita, bahwa semua janji Tuhan dalam kehidupan kita tahu Alkitab kita penuh dengan ribuan janji Tuhan, dan Yesus bilang bahwa gak bakal ada yang gak digenapi. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku gak akan berlalu, kata Yesus. Firman Tuhan gak akan berlalu. Terjemahan The Passion-nya bagus banget, dibilang, the earth and sky will wear out and fade away before one word I speak loses its power or fails to accomplish its purpose. Wow. Lihat kata Yesus bahwa selama langit dan bumi masih ada, maka setiap firman Tuhan yang kita baca tiap hari, yang kita renungkan, yang kita pegang janji-janjinya, itu nggak akan pernah kehilangan kuasanya. Itu nggak bakal lose its power. And it will never fail to accomplish its purpose. Nggak akan pernah gagal menyelesaikan tujuannya. Wow, what a great promise. Bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu nggak pernah gagal. This is our faith. Ini iman kita kepada firman Tuhan. Bahwa semua yang dijanjikan akan digenapi. Amin. So, jadi gimana dong dengan semua pandangan yang beda-beda ini tentang akhir zaman, preterist, futurist, historicis? Ini kayaknya banyak banget bikin bingung gitu kan. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil? Kesimpulannya adalah always be prepared. Oke, selalu siap sedia. Ayat 36. Lanjut ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Nah, ini yang paling penting soal kedatangan Yesus yang kedua. Bahwa waktunya nggak ada yang tahu. Dan Yesus memberikan penekanan sekali lagi buat kita, jangan coba-coba ngeramal-ramal tanggal berapa, tahun berapa dia bakal datang gitu ya. Orang dibilang malaikat aja nggak tahu kok. Bahkan Yesus sendiri waktu dia di bumi, dia juga nggak tahu kapan dia harus balik lagi gitu. Jadi siapa kita mau soal-soal ngeramal, oh tahun sekian pasti nih tandanya udah jelas, gak ada yang tahu. Oke? Ayat berikutnya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, yaitu Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oke, jadi bakal tiba-tiba banget. Kayak zaman Nuh, oke? Bukan berarti kita lalu nggak boleh makan minum, nggak boleh kawin, mengawinkan, bukan, oke? Maksudnya bukan itu. Ini lagi mau nunjukin bahwa Tuhan itu bakal datang saat segala sesuatu kayaknya berjalan seperti biasa. Oke, jadi justru bukan waktu wah perang besar-besaran, pandemi gitu ya. Oke, itu tandanya. Kan Yesus bilang itu tanda, tapi itu belum kesudahannya kata Yesus kan. Justru datangnya itu nanti, ketika semua lagi kayak biasa semuanya. Kita lagi beraktivitas kayak biasa, gitu kan. Kita mungkin lagi makan, lagi minum, lagi kawin, gitu kan. Lagi kuliah, lagi nge-gym, lagi naik sepeda, lagi nonton Netflix, lagi shopping. Kita lagi beraktivitas kayak biasa aja. Dan tiba-tiba Yesus datang. Itu yang dibilang di sini. Sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Tuh. Nuh juga, waktu dia prepare bahtera, waktu dia ngebangun bahtera, dia nggak tahu tuh kapan tepatnya air bah bakal turun, betul nggak? Ya, Tuhan nggak bilang tanggal sekian, jam sekian air bah bakal turun, cepetan beresin kapalnya gitu, enggak, betul? Lu nggak tahu dengan pasti kapan air bahnya bakal turun. Dia cuma percaya bahwa itu akan terjadi, dia punya iman, makanya dia siap-siap, dia prepare. Sementara orang-orang lain di zamannya nggak percaya itu bakal terjadi, makanya mereka ngetawain lu, wah ngapain lu bikin-bikin kapal kayak orang gelo gitu ya, dan mereka hidup saja santai kayak biasa. Nah sama, hari ini juga sama. Kita nggak tahu dengan pasti kapan Yesus datang.
Tapi kita percaya, kita beriman bahwa itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan nggak pernah gagal tadi kan. Jadi pasti bakal terjadi nih, bakal datang lagi. And that's why kita prepare. Makanya kita bersiap-siap. Dan jangan salah, maksud saya prepare bukan berarti lalu kita hidup dalam ketakutan, tiap hari tegang gitu, datang hari ini nggak ya, datang hari ini nggak ya, takut kiamat hari ini nih gitu. Bukan gitu. Tapi maksudnya adalah setiap harinya kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari itu akan datang. Oke? Orang lain di luar sana, mereka nggak tahu atau mereka nggak percaya Yesus bakal datang lagi. Jadi mereka cuek-cuek aja, hidup kayak biasa aja, bikin dosa, nggak peduli, nggak pusing. And suddenly, bam, Armageddon. Gitu. Nah itu. Makanya kita harus siap sedia. Always be prepared. Karena bakal tiba-tiba banget. Walaupun nggak tahu kapan, nggak kelihatan, tapi kita beriman ini bakal terjadi. Dan iman adalah percaya walau nggak melihat. Walau kita nggak tahu, walau nggak kelihatan. Amin. Lanjut, ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke, ini peristiwa yang disebut sebagai rapture, alias pengangkatan. Oke, dan mengenai pengangkatan ini sendiri pun ada beberapa pemahaman, penafsiran yang berbeda. Seenggaknya ada 3 golongan ada di gambar di layar saudara. Ada yang percaya bahwa orang-orang Kristen itu akan diangkat sebelum masa penganiayaan. Lalu ada yang juga yang percaya bahwa orang Kristen akan diangkat sesudah masa penganiayaan. Yang artinya tetap harus mengalami penganiayaan dulu. Dan juga ada yang percaya bahwa di tengah-tengahnya bakal diangkat. Oke, ini bisa dilihat di gambar. Ada yang namanya pre-tribulation, ini adalah golongan yang percaya pengangkatan itu sebelum penganiayaan. Lalu ada mid-tribulation, ini golongan yang percaya bahwa pengangkatan itu di tengah-tengah masa penganiayaan. Dan terakhir ada post-tribulation, ini adalah kaum yang percaya bahwa pengangkatan itu di akhir. Semua dianiaya dulu, termasuk orang Kristen, baru terakhir orang Kristen yang percaya diangkat. Oke, ini 3 paham ini pun punya argumennya masing-masing. Saudara mau percaya yang mana terserah, saya bebaskan buat saudara. Dan sekali lagi diperdebatkan nggak bakal ada ujungnya, karena nggak ada yang tahu dengan pasti bagaimana sesungguhnya timeline akhir zaman nanti, kita nggak tahu. Namun demikian, saya suka banget dengan apa yang diajarkan oleh Pastor Kong Hee. Nah, dia pernah bagiin di salah satu sesinya tentang akhir zaman. Ini bagus banget. Beliau bilang dia lebih suka buat mengajarkan ke jemaatnya bahwa pengangkatan itu terjadinya sesudah masa penganiayaan, berarti post tribulation. Dia lebih suka ajarin itu, dia bilang. Kenapa? Karena dengan demikian kita udah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Betul ya? Kalau kita pikir pengangkatannya itu sudah penganiayaan dan ternyata terjadinya sebelum, gitu ya, ternyata sebelum dianiaya kemudian diangkat, kita, oh ya udah, berarti kita salah tebak, kita nggak usah menderita, kita diangkat duluan, puji Tuhan, semua happy. Cuma salah tebak doang. Betul ya? Nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita pikir pengangkatan itu sebelum penganiayaan, dan ternyata amit-amit nanti terjadinya seudah, kita bakal shock tuh. Karena kita nggak prepare buat penyiksaan. Kita nggak siap buat menderita. Ini bahaya banget. Betul ya? Jadi menurut Pastor Kong, lebih baik kita berpikir kalau pengangkatannya sesudah. Dengan demikian, kita semua prepare. Kita semua siap dengan semua kemungkinan yang terjadi. And I think that's a very wise move. Mari persiapkan semua kemungkinan. Kita siap kalaupun kita harus menderita buat Kristus. I'm ready. I'm ready to suffer for Christ. I'm ready to die for Christ. Amin. Oke, itu 3 paham mengenai rapture, pengangkatan. Saudara pelajari lagi. Dan kemudian tapi di ayat ini pun kita bisa belajar 1 hal lagi, bahwa ternyata everyone is responsible for himself. Kita lihat ya, 1 orang dibawa, 1 orang enggak. Jadi ini pengangkatan sifatnya individual. Kita nggak bisa nebeng sama orang lain. Betul? Nebeng sama orang tua, nebeng sama pasangan, nebeng sama home leader, nebeng sama pastor, ini nggak bisa nih. Salvation, keselamatan itu personal. Nggak bisa diwakilkan. Dan tiap orang harus memutuskan secara pribadi untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Personally. Nggak bisa diwakilkan. Okay? So setiap kita, we must be prepared.
Karena itu berjaga-jagalah, kata ayat 42 kan, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Wow. Paragraf terakhir. Ayat 45 sampai 51, ini paragraf terakhir. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kertakan gigi. Oke? Ini pun kita sudah pernah bahas sebelumnya. Mari ingat bahwa kita semua adalah hamba. Oke? Kita semua adalah pengelola. Semua yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Tuhan. Harta kita, kekayaan kita, keluarga kita, kekuatan kita, ganteng cantiknya kita, apapun itu, oke, semuanya Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Dan saat Yesus Tuhan kita datang kembali, Ia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Ia percayakan kepada kita. Ini jelas dibilang datangnya tiba-tiba, nggak tahu kapan. Makanya kata kuncinya adalah konsisten. Kita perlu dengan konsisten memaksimalkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita nggak tahu kapan. Ketika nanti Yesus datang, kalau Ia mendapati kita sebagai pengelola yang baik, ayat 47 bilang kita bakal diangkat, kita bakal dipromosikan, ada reward yang bakal kita terima. Sorry, disconnect. Waduh, untung udah mau habis nih, pas banget tiba-tiba putus. Sorry. Oke, tadi sampai mana? Oke, berarti jadi dapat ya, ada reward yang menanti kita. Oke, perbuatan baik kita nggak membawa keselamatan, tapi itu akan menentukan reward yang kita terima di kehidupan yang akan datang, di kehidupan yang baru kelak. So, let's be consistent in our preparation, always be prepared, mari selalu siap sedia, selalu melakukan yang terbaik setiap harinya. Do your best, di kerjaanmu, di kuliahmu, di rumah tanggamu, apapun itu lakukan yang terbaik. Supaya kapanpun Tuhan datang, kita nggak khawatir. Kita tahu bahwa Ia akan mendapati kita sebagai good and faithful servants. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini. Roh Kudus bantu terus bicara kepada setiap Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar tempat ini. Mungkin yang pelajaran yang sukar, ini makanan yang keras, banyak hal yang kami nggak tahu dengan pasti. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus bicara dengan jelas kepada setiap hati, menyatakan rencana Bapa buat setiap diri mereka, dan menguatkan iman mereka. Hamba berdoa supaya kami semua bisa konsisten dalam persiapan kami. Kami selalu siap sedia, supaya kami nggak usah khawatir, mau kapanpun Tuhan datang, kapanpun akhir zaman itu datang, we are ready. Kami siap, karena kami tahu bahwa kami telah mengelola dengan baik, kami telah mengusahakan dengan maksimal semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, ini komitmen kami. Kami mau terus menantikan dengan sabar iman kami Yesus bakal datang, tapi kami mau tetap hidup dengan maksimal setiap harinya, dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, menantikan kedatangan Raja kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan buat hari ini. Berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara kepada setiap Bapak Ibu Saudaraku, memberikan pewahyuan, pengenalan yang lebih jelas lagi pada mereka tentang siapa dirimu Tuhan. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita selama sejam ke belakang. Saudara bisa sekali kirimkan semua feedback ke Instagram saya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya kumpulkan, dan nanti saya cari hari khusus buat jawab mungkin pertanyaan ini. Tapi saya sangat senang membaca setiap pertanyaan dan feedback yang masuk ke Instagram saya, Aryan Dave. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi di pasal berikutnya, pasal 25, masih soal akhir zaman. Dan semoga semua masih semangat, semoga semua nggak jadi parno, ketakutan, enggak lah ya. Oke, kita semua senang, sukacita, karena tahu hari-hari yang luar biasa menanti kita di depan sana. Amin. See you in 2 weeks time. God bless you all.